Ekonomi menggelap, badai PHK mendekam. Baru aja selesai pandemi. Masalah baru udah muncul silih berganti. Susul menyusul. Coba, perang Rusia dan Ukraina. Terus konflik antar negara pemberi sanksi. Dampak ekonomi negatif ya menjalar kemana-mana. Kemarin, pangan dan energi. Sekarang, merambah ke fashion. Kita mulai dari tahun ini saja. International Monetary Fund atau IMF memperkirakan dan juga mempertahankan pertumbuhan ekonomi global di angka 3,2%. Jadi masih ada harapan di tahun ini. Tapi lembaga donor ini mengingatkan bahwa ekonomi tahun depan akan semakin gelap. Bahkan lebih gelap dari perkiraan awal. Kita ambil contoh Januari kemarin, pertumbuhan ekonomi global ada di angka 3,8%. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, pada Oktober 2022, ekonomi global pertumbuhannya digunting sampai 2,7% saja. Khawatir? Ya sah-sah aja sih, tapi Indonesia diramal pertumbuhan ekonominya sampai 5%. Saat dunia kian gelap tahun depan ada 3 kawasan yang diwarnai keras. Amerika Serikat, Eropa, dan juga Tiongkok. Mirisnya, ketiganya adalah tujuan utama ekspor produk Indonesia. Lalu apa dampaknya kalau negara tujuan pembeli produk kita ekonominya lagi sulit? Ya, jawabannya tidak ada permintaan, pabrik pun berhenti berproduksi. Inilah saat-saat badai PHK tidak bisa dihindari. Kami ambil contoh PHK di industri tekstil. Sebelum ada PHK, jumlahnya ini mencapai 2,6 juta pekerja. Nah, ini adalah salah satu contoh industri padat karya yang menyedot banyak pekerja. Di tahun 2020 kemarin, anjlok sampai menyisakan 539.000 pekerja saja. Baru mau pulih, masalah Rusia kembali meledak. Jadi banyak sektor deh yang kocar-kacir. Mas, mau nitip buat kerja. Ditolak lagi. Terus, apa dong yang menyebabkan PHK besar-besaran? Kami ulangin, tidak ada permintaan. Produksinya aja menurunin dari 6,7 juta ton sampai 1 juta ton doang 2 tahun lalu. Terus gimana mau numbuhin harapan kalau misalnya permasalahannya datang dari eksternal? Nah ini tugas pemerintah. Gimana? Mau nekan impor habis-habisan? Mau berhenti datengin lagi pakaian bekas yang lagi hits? Apapun itu kebijakannya, perlindungan untuk pekerja di Indonesia itu perlu dan harus tetap dilindungi. Saya Agin Fridianto dan juru kamera Dani Yuswa. Bisnis Talk tidak pernah setengah-setengah menjadi rujukan untuk membuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Dari kerja. Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya mahasiswa Tarigan di Bisnis Talk. Saudara, kita ketahui sekarang untuk permintaan ekspor tengah turun mengakibatkan bayang-bayang PHK terhadap kelompok buruh. Lantas apa penyebabnya, lalu kemudian apa solusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Dan malam hari ini telah bergabung bersama kita Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Afriansyah Nur. Selamat malam, Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Wamen. Dan telah bergabung juga bersama kita dari Zoom, Bapak Jemi Kartiwa, Ketua Umum Asosiasi Perstekstilan Indonesia. Selamat malam, Pak Jemi. Malam, Bu. Selamat malam. Dan nanti juga bergabung. Malam, Bapak. Ya, nanti juga bergabung bersama kita Pak Kasan Muhri, Kepala Badan Kajian Perdagangan Kementerian Perdagangan. Saya bertanya dulu ke Pak Jemi ya, Pak Wamen. Pak Jemi, ada PHK massal di perusahaan tekstil. Beberapa hari yang lalu yang kami lihat Anda menginformasikan 45.000 karyawan industri tekstil telah dirumahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa perusahaan terpaksa melakukan PHK? Ya, mungkin kita sudah tahu masalah Eropa dan Amerika itu kan inflasinya cukup tinggi. Ya. Jadi permintaan produk tekstil Indonesia tekstil cukup dalam. Jadi inflasinya mereka udah 2 digit. Dan perlemahan mata uang euro terhadap US dollar mereka udah di kisaran 16%. Ya, jadi ini yang membuat daya beli di Uni Eropa itu menurun cukup dalam ya. Oke, berarti maksud Anda ini murni karena turunnya permintaan ekspor dari negara tersebut? Betul. Oke, sejak kapan, Pak? Ini kita mulai disinyalir, kita rasakan itu mulai Agustus September ini.
Mulai Dan Agustus September. mereka ini udah memberi sinyal juga order-order yang untuk sudah turun untuk Q4, mungkin pengirimannya mereka minta agak ditunda ya. Oh, oke, ada penundaan di sana ya. Baik, nanti saya akan Betul. follow up lagi ke Pak Jemi, saya ke Pak Wamen kalau begitu. Pak Wamen, beberapa waktu lalu kita diskusi soal adanya PHK di startup begitu ya. Dan sekarang menyusul industri padat karya ya, mulai dari tekstil lalu kemudian kulit katanya seperti itu. Dari catatan Kemenaker ini udah berapa banyak perusahaan yang melakukan PHK atau kemudian karyawannya yang tidak terima di PHK, berapa banyak? Menurut data yang kami peroleh, hampir lebih kurang 50 ribuan tenaga pekerja dan buruh yang sudah ter-PHK. Oke. Nah, tapi data ini sekarang sedang kita perbaiki, mungkin akan lebih lagi. Makanya kami dari Kementerian Tenaga Kerja sedang mengambil dan menyiapkan data yang sedang diperbaharui. Nah, oleh karena itu memang dampak daripada ekonomi dunia ini ya, memang betul-betul dirasakan oleh pengusaha atau perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya perusahaan yang memang mengekspor bahan-bahan seperti tekstil ya kan. Kemudian dampak lain mungkin di perindustrian di padat karya, misalkan sepatu ya, kemudian garmen ya. Memang hal ini memang luar biasa, tapi mudah-mudahan bisa kita atasi. Oke, 50 ribu meski tadi Anda katakan bahwa masih akan diupdate gitu datanya, tapi 50 ribu itu data sejak kapan, lalu kemudian paling banyak dari sektor mana, Pak Wamen? Itu data mulai sampai dengan April 2022 ini. Oh, berarti ini dari awal tahun ya data Ya, tersebut betul, ya, betul. dan kemungkinan akan masih bertambah. Masih akan bertambah. Sektor paling banyak melakukan PHK dari catatan Ya, kita di Pekerjaan? tekstil ini, di garmen. memang tekstil dan juga garmen? Ya, betul. Oke, baik. Saya ke Pak Jemi. Pak Jemi, kalau dilihat ini kemarin 45 ribu ya Anda katakan. Apakah ada perkiraan tambahan karyawan yang akan kembali di PHK begitu dari hitung-hitungan asosiasi? Ya, hitung-hitungan asosiasi kan pada lazimnya industri tekstil itu bekerja 7 hari dalam 1 minggunya. Sekarang ini teman-teman di industri sudah banyak sekali yang bekerja dalam 1 minggu cuma hanya 5 hari. Oke. Ya, otomatis pertama mereka akan mengurangi jam kerja, otomatis juga karyawan yang pertama diputus itu pasti yang kontrak dulu ya. Ya, ini yang kita harus pikirkan bersama, mencari way out-nya supaya bagaimana pemutusan hubungan kerja atau perumahan karyawan ini bisa diminimalisir ya. Oke, berarti yang sekarang dilakukan itu semaksimal mungkin tidak melakukan PHK tambahan tetapi mengurangi jam kerja begitu ya Pak Jemi? Betul, ini sudah banyak sekali yang dilakukan oleh teman-teman anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Oke, tapi sampai kapan kira-kira dunia usaha akan kuat melakukan itu? Betul sekali. Tersebut? Ya itu yang way out yang kita harus pikirkan bersama ini. Oke. Nanti saya follow up ya cara yang diharapkan oleh asosiasi seperti apa. Saya ke Pak Nur lagi kalau begitu. Pak Nur, ini tadi disebutkan bahwa memang ada 45 ribu dan sekarang ini ternyata sudah dilakukan antisipasi untuk mengurangi PHK dengan mengurangi jam kerja. Artinya gaji take home pay-nya mereka juga berkurang begitu ya. Sejauh ini apakah dari Kemenaker sudah melakukan sejumlah dialog dengan pelaku usaha tentang alasan-alasan mereka melakukan PHK? Kalau dari Pak Jemi kan mengatakan memang permintaan ekspor begitu kan. Tapi kan yang melakukan PHK tidak hanya dari padat karya toh? Bagaimana? Jadi memang Kementerian Tenaga Kerja juga di bawah Direktorat Jenderal Hubungan Industrial ya dan Jamsos kami selalu mengedepankan prinsip dialog tripartit dan bipartit. Nah, tripartit ini antara pemerintah, manajemen perusahaan dan pekerja. Kemudian bipartit kita dahulukan antara pengusaha dengan pekerja. Nah, bipartit inilah kita sokong lebih dahulu sehingga mereka punya kesamaan yang betul-betul bisa didiskusikan sehingga saling memaklumi. Pekerja juga harus memaklumi kondisi perusahaan dan perusahaan juga harus memaklumi kondisi dari pekerja tersebut. Sehingga terjadilah hubungan yang baik, ya, jadi hubungan sosial yang baik sehingga gejolak-gejolak nanti bisa sama-sama dipahami. Nah, oleh karena itu tadi seperti Pak Jemi bilang bahwa salah satu yang kita sarankan adalah jangan langsung mem-PHK tapi minimal memberikan mengurangi jam kerja atau mengurangi waktu kerja, terus kemudian bagi-bagi pekerja yang tingkat pimpinan, yaitu mungkin fasilitas dan gajinya dikurangi, seperti itu. Nah, kalaupun tidak terjadi ya kami juga menyarankan agar supaya PHK pun
bisa diberikan, tapi pesangon juga bisa diberikan. Oh, pesangon pun tetap Ya, diharapkan diberikan oleh perusahaan begitu. Tapi Nah, rata-rata memang tadi seperti Pak Jemi bilang, karyawan kontrak lebih dahulu dirumahkan. Nah, kalau karyawan tetap kan tidak, jadi mereka bertahap begitu. Tapi kita harap jangan sampai berlarut-larut lah, mudah-mudahan ya, kita doakan supaya perusahaan garmen kita ini di Indonesia bisa stabil sampai dengan 2023 ini. oke, dengan skema yang tadi disampaikan oleh Pak Jemi tadi, apakah sudah ada laporan semacam karyawan yang tidak terima mungkin dengan keputusan? Belum, sementara ini kami dari Kemenaker belum memberikan atau menerima laporan yang betul-betul ya, karena memang ada beberapa perusahaan dan pekerja yang memberikan laporan, tapi kita sarankan mereka lakukan dialog dulu di antara manajemen dengan pekerja tadi. Oke, Pak Nur, saya sedikit ingin mendetailkan soal data tadi, meski sekali lagi data dari 50.000 yang kena PHK tadi dari periode Januari sampai April. Artinya sampai September belum ada backup data terbaru, cuman yang saya mau tanya itu dari 50.000 tersebut statusnya seperti apa? Berapa banyak mungkin yang tanpa dibayar, yang sudah dirumahkan, atau yang dibayar separuh mungkin? Ya, mereka itu rata-rata tenaga kontrak yang memang dirumahkan oleh perusahaan. Dan mereka juga diberikan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan pihak pekerja tadi. Jadi sementara ini gejolak-gejolak yang terlalu besar tidak ada, tapi memang rata-rata mereka kita anjurkan untuk melakukan dialog sosial. Dan mudah-mudahan manajemen juga bisa menerima dan mau mengerti. Itu juga dengan pihak serikat pekerja atau buruh-buruh tadi. Gitu. Oke, saya ke Pak Jemi. Pak Jemi, tadi Anda mengatakan bahwa kita butuh bantalan ya, artinya kebijakan yang bisa menahan perkembangan dunia usaha. Apa yang diinginkan oleh pelaku usaha? Kebijakan seperti apa? Ya, daya beli dunia ini kan menurun tajam. Yang kita harapkan ini market domestik ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh produsen dalam negeri ya. Oke, market domestik yang dijaga untuk pelaku usaha gitu ya. Jangan sampai ada produk-produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri, begitu? Betul. Oke, baik. Kan masih ada cara, mungkin ada namanya tarif barrier, ada non-tarif barrier. Ini yang harus kita bisa manfaatkan bersama supaya bisa membendung produk dari luar masuk ke Indonesia. Karena produsen tekstil dunia bukan hanya Indonesia. Kan masih ada China, Bangladesh, Vietnam. Dengan melambatnya perekonomian dunia, mereka pasti mencoba memasuki market atau pasar baru. Jangan sampai Indonesia dipakai sebagai market mereka. Ya, kita harapkan ini kita harus jaga bersama supaya benar-benar bisa market yang masih ada daya belinya di Indonesia benar-benar bisa dimanfaatkan oleh produsen Indonesia. Karena kalau middle to low sebetulnya produsen garment Indonesia itu banyak dikerjakan oleh IKM. Jadi kalau ini benar-benar masuk produk impornya pakaian jadinya cukup banyak, ini benar-benar yang tersisir, yang terkena dulu itu adalah teman-teman di IKM. Oke, baik, nanti kita akan follow up lagi ya. Dan untuk pertanyaan tadi menjaga ataupun memaksimalkan market dalam negeri, kita akan tanya kepada Pak Kasan Muhri setelah jeda. Saudara, tetap di Business Talk. Anda kembali di Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Pak Kasan Muhri, Kepala Badan Kajian Perdagangan Kementerian Perdagangan. Selamat malam Pak Kasan. Malam Mbak.
Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak, langsung aja ya, saya mau tanya tadi hasil diskusi dengan Pak Jemi bahwa mereka membutuhkan setidaknya kalau pasar ekspornya sekarang terbatas permintaannya, kita bisa memaksimalkan pasar dalam negeri. Sejauh ini apa solusi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan untuk menjaga market dalam negeri? Ya, baik Mbak. Kita sebenarnya sudah komunikasi intensif ya dengan teman-teman di sektor TPT ini. Bahkan sebelum pandemi itu seingat saya dari 2018. Nah sehingga salah satu perlindungan atau proteksi yang bisa kita berikan kepada industri TPT adalah ada yang namanya kebijakan trade remedy. Jadi trade remedy ini sesuatu yang dibolehkan oleh WTO, aturan WTO, dan itu adalah hak semua negara anggota WTO, termasuk Indonesia tentunya. Ada dua yang bisa kita gunakan, kaitan pertama dengan yang sifatnya fair trade, yaitu safeguard, ya, untuk tindakan yang fair, ya. Lalu untuk tindakan yang unfair trade, itu bisa kita gunakan anti-dumping atau anti-subsidi. Oke. Nah, kita sampai saat ini dan sejak 2019 sudah menerapkan keduanya, ya, baik safeguard maupun yang anti-dumping. Jadi untuk perlindungan industri dalam negeri di sektor TPT, kita juga memperhitungkan harmonisasi tarif yang berlaku saat ini, Mbak. Dan ini pun kita sudah bicarakan secara intensif sebelumnya dengan teman-teman asosiasi, artinya kita sudah punya gambaran bahwa dari hulu sampai ke hilir itu ada harmonisasi tarif yang dikenakan secara MFN. Berapa, Pak? Jadi kalau untuk industri hulu dari serat misalnya itu saat ini tarifnya kan 0 sampai 5%. Lalu benang 5 sampai 7,5, kain 10 sampai 20, garment antara 20 sampai 25, lalu tekstil lainnya 15 sampai 25. Tapi perlindungan yang tadi dua hal dikaitan trade remedy itu adalah biaya masuk tambahan terhadap produk-produk yang baik yang fair trade maupun yang unfair trade. Nah ini jadi tambahan perlindungan supaya industri TPT dalam negeri ini bisa memaksimalkan kebutuhan daripada konsumsi dalam negeri. Oke. Untuk harmonisasi kebijakan tarif tadi kapan kita bisa implementasikan, Pak Kasan? Jadi untuk periode pengenaan pertama ya untuk di sisi serat PSF itu sudah berlaku dari 2019 sampai dengan 2022 ini, dan ini sudah kita proses perpanjangan tinggal menunggu PMK-nya saja. Oke, PMK-nya ya. Lalu yang untuk berikutnya untuk benang, kain dan tirai ini juga sudah berlaku sejak 2020 sampai dengan tahun ini juga di akhir tahun ini di bulan November. Ini proses perpanjangannya sudah kita proses juga. Karena untuk diketahui Mbak, itu proses pengenaan dan perpanjangan adalah semua melalui otoritas, yaitu untuk safeguard itu ada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Untuk dumping itu ada kita punya Komite Anti Dumping Indonesia. Yang keduanya ada di Kementerian Perdagangan. Oke, yang penting koordinasi di antara keduanya ya Pak, supaya berjalan dengan harmonis. Baik, saya ke Pak Jemi kalau begitu. Pak Jemi, sudah ada perpanjangan pengamanan perdagangan BMTP dan biaya masuk anti dumping BMAD, dan tadi soal harmonisasi kebijakan tarif, apakah itu cukup untuk melindungi sektor tekstil? Memang betul kita lagi mengajukan, kita juga bekerja sama dengan KPPI untuk perpanjangan ini. Betul menurut Pak Kasan sedang diproses. Memang tidak semua HS number yang teman-teman di asosiasi pertekstil kan ajukan. Karena ini kita harus mengikuti aturan yang berlaku, kita harus mengikuti WTO ya. Memang ada beberapa HS number yang masih belum, ini juga di sesama anggota kita masih bicarakan akan gimana ya. Dan ini mungkin yang kita harus pikirkan bersama, ada namanya LARTAS atau non-tariff barrier. Untuk HS code yang belum dilakukan LARTAS, mungkin alangkah baiknya kita ajukan juga dimasukkan ke dalam aturan yang sama ya. Ada namanya
persetujuan impor atau ada larangan pembatasan atau ada reshipment LS ya. Oke, baik. Itu nanti dijawab sama Pak Hasan ya. Kalau begitu saya ke Pak Nur dulu. Kalau begitu Pak Wamen, tadi kita udah ngomongin dari segi bisnisnya ya, apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Tapi sekarang adalah mereka yang menjadi korban PHK gitu, yang tengah dibayang-bayangi, ketakutan begitu. Apa solusi yang diberikan oleh pemerintah bagi mereka, atau mungkin sebuah program yang mungkin mereka belum tahu dan perlu disosialisasikan agar mereka tidak begitu khawatir? Baik, jadi memang dampak terjadinya ekonomi dunia yang sangat melanda Indonesia juga ini, Kementerian Tenaga Kerja selalu menghimbau kepada dua pihak ini, antara manajemen dengan serikat pekerja ini selalu berunding. Nah, kalau memang titiknya tidak juga bisa menemukan hal yang sama, dan paling pahitnya adalah PHK, ya memang harus kita antisipasi sehingga buruh atau pekerja yang ter-PHK tadi bisa betul-betul bisa mendapatkan apa yang bisa mereka terima dengan baik. Nah, oleh karena itu pemerintah menyiapkan yang istilah sekarang namanya JKP. Jaminan kehilangan pekerjaan, yang mana jaminan kehilangan pekerjaan ini diberikan dalam angka 0,22% dikali upah yang diterima. Nah, disepakati itu, kemudian dari situlah kita akan memberikan JKP kepada si pekerja tadi. Nah, tahun 2021 itu pemerintah sudah mengeluarkan data yang saya terima itu hampir lebih kurang 823 miliar. 823 miliar? Ya, jadi tahun 2021. Nah, sementara ini di tahun 2022 kami juga sedang menyiapkan, tapi memang belum diputuskan, itu hampir lebih kurang 1,1 triliun. Ya, 1,115 triliun ya yang kita siapkan, tapi memang belum disahkan ya. Nah, kita menunggu. Jadi menunggu sampai akhir Desember ini. Jadi begitu. Tapi nah, dari mudah-mudahan ya dengan BPJS Ketenagakerjaan, maaf Pak saya potong, itu udah berapa yang disalurkan untuk 2022? Ya hampir 12 jutaan orang ya. 12 jutaan orang berarti nilainya? Nilainya ya berkisar antara tadi Mbak, sesuai dengan upah tadi Mbak. 0,22% dikali dengan upah yang mereka terima setiap bulannya. Jadi begitu, jadi berkisar macam-macam begitu. Kalau misalnya nih Pak, dari hitungan Kemenaker itu kan ada sekitar 629.000 penerima manfaat JKP 2022 ya. Saya nggak tahu udah revisi atau belum, tapi dengan adanya kondisi yang kita tidak duga seperti ini ya, setelah pandemi, datang lagi kondisi ekonomi global yang memburuk. Apakah ada revisi soal angka tersebut? Apakah Kemenaker melihat bahwa jumlahnya akan bertambah? Ya, jumlahnya pasti akan bertambah. Makanya untuk periode 2022 ini kita belum tetapkan, tapi diperkirakan hampir 1,1 triliun yang kita siapkan untuk menghadapi PHK ini begitu. Ya, jumlahnya naik signifikan dibandingkan JKP ini, ya betul. JKP ini akan kita siapkan begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Kasan kalau gitu. Pak Kasan, tadi disampaikan oleh Pak Jemi soal ada beberapa yang harus disesuaikan, misalnya soal HS Code gitu, dan apa yang sudah disiapkan mungkin kebijakan baru selain BMTP ataupun BMAD untuk menyelamatkan industri tekstil maupun kulit? Ya Mbak, pertama untuk beberapa HS yang memang betul yang Pak Jemi sampaikan, kan tidak semua HS bisa dikenakan perlindungan melalui BMTP maupun BMAD. Tergantung pasti ada kriteria atau persyaratan. Produk itu harus dipastikan ada di dalam negeri. Jadi produk dalam negeri harus ada, dan itu ada produk sejenis dari impor. Itu salah satu syarat. Nah, kaitan dengan tadi yang disinggung mengenai produk yang belum ada perlindungan, salah satu sebenarnya melalui Permendag nomor 40 2022, khusus untuk pakaian bekas itu kan memang dilarang. Ya, jadi HS 630900 itu adalah pakaian bekas dan itu sudah dilarang. Jadi dalam hal ini penegakan hukum terhadap produk yang kategori pakaian bekas ini juga sudah dilakukan. Bahkan Pak Mendak dalam 2 bulan yang lalu sudah menyegel, lalu kemudian juga sudah melakukan pemusnahan, dan bahkan ada yang di reekspor. Nah, terkait dengan beberapa HS yang lain untuk perlindungan, tentu ini
kita harus bicarakan Oke. dalam konteks tadi yang disinggung oleh Pak Jemi, apakah melalui lartas atau larangan dan pembatasan. Oh, Karena kita juga harus comply dengan aturan internasional. internasional Kan ya. Gitu. Oke, saya ke Pak Jemi kalau begitu. Pak James, tampaknya minggu lalu ya, kalau tidak salah sudah bertemu dengan pihak Kemenperin begitu. Hasil rapatnya sudah ada, apa ketuk palunya, kemudian asosiasi mintanya apa kemarin? Ya mungkin kita ada usulkan memberi beberapa masukan yang kita harapkan bisa dipikirkan bersama ya, menjadi satu hasil peraturan menteri ya. Ini memang kita harus pikirkan bersama-sama, jadi kita juga di asosiasi benar-benar untuk mengedukasi anggota kita, semua itu ada aturan mainnya yang Pak Kasan bicara. Ya, ini kita sama-sama harus sadari. Jadi tadi juga Pak Wamen bicara sosial dialog penting ya, antara pekerja dan pengusaha. Kita juga sama, antara pengusaha dengan pemerintah pun kita harus duduk bareng, mencari solusi yang terbaik, win-win. Tanpa dialog, saya pikir tanpa kita komunikasi yang baik, pasti tidak akan keluar kebijakan yang baik juga. Jadi ini betul-betul kita harus berkomunikasi baik, kita datang membawa dengan data itu sangat penting, supaya arah kebijakannya betul-betul bermanfaat bagi dunia usaha, bagi pekerja juga, dan bagi Indonesia yang lebih baik. Ya, harus mesra ya, regulator, pelaku usaha, dan juga Betul. pekerjanya begitu. Saya ke Pak Wamen lagi kalau begitu. Pak Wamen, karena tadi kita bahas masih JKP, saya rasa masih banyak orang yang mungkin belum mengetahui benar soal JKP. Siapa saja yang layak mendapatkan JKP? Yang layak untuk mendapatkan JKP itu tentunya mereka itu adalah kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Kan? Yang terdaftar sesuai dengan apa yang ada di perusahaan tadi. Nah kemudian dari data tersebutlah nanti BPJS Ketenagakerjaan melaporkan sama kita bahwa mereka inilah yang akan siap untuk menerima JKP tadi. Sehingga data yang kita peroleh di Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, klaim yang dilakukan oleh peserta JKP ini, aktif ini hampir 12.440.000 orang. Ya, kemudian total penerima manfaatnya itu, manfaat uang tunai itu ada 6.779 orang. Terus kemudian manfaat akses informasi pasar kerja, itu asesmen itu hampir 5.948. Kemudian konseling itu 1.892. Jadi memang dari hasil koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan inilah kita melakukan pendataan siapa-siapa yang berhak untuk menerima jaminan JKP tadi begitu. Dari sektor tadi seperti garmen, pokoknya yang padat karya, apakah semua sudah terdaftar sebagai penerima JKP? Ya, yang jelas mereka itu harus terdaftar sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada kami dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kementerian Tenaga Kerja, sehingga mereka bisa kita berikan JKP ketika mereka ter-PHK. Oke, artinya kalau belum mendaftar silakan mendaftar. Silakan mendaftar. Kalau belum mendaftar silakan mendaftar, dan perusahaan pun mohon saling membantu dengan manajemen dengan pihak serikat pekerja ini untuk saling membantu. Nah tadi yang disampaikan Pak Jemi, ya terima kasih Bapak. Insya Allah kita akan sering bertemu ya, karena teman-teman kemarin juga saya diskusi dengan Pak Iwan Lukminto ya, tekstil di Solo ya. Nah saya berharap komunikasi ini semakin baik, sehingga dunia usaha pun bisa usaha dengan tenang di Indonesia ini. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, ya. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Wamen, Pak Jemi, dan juga Pak Kasan. Tetap bersama kami, saudara, di Business Talk.
Kita lanjutkan dialog kita dan di segmen ini telah bergabung bersama kita wartawan nasional Kementan Mbak Titis Nudiana. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona, selamat malam Bapak. Malam Mbak. Salam kenal Bapak. Salam. Oke, Mbak Titis pasti tadi sudah mendengar diskusi kita di awal, kita sudah mendengar semua lah masing-masing menyatakan bahwa komunikasi itu penting. Tapi dari catatan redaksional, apa yang paling mendesak kita perbaiki? Karena begini, kondisi ekonomi sekarang sudah melambat. Tahun depan sudah diwanti-wanti berkali-kali akan menjadi tahun yang kelam, artinya. Semoga sih tidak gitu ya, semoga ekonomi kita kuat. Akan terjadi perlambatan ekonomi, ekspor semakin menurun ya. Ujung-ujungnya kan membayangi tenaga kerja, akan ada gelombang PHK. Gelombang PHK ya. Sebetulnya menarik sebetulnya melihat industri manufaktur padat karya sebenarnya. Padat karya yakni kebanyakan tekstil dan kemudian industri alas kaki atau sepatu. Nah, persoalannya adalah sebetulnya kita semua sadar bahwa permintaan ekspor, jadi catatan redaksi kita ya, permintaan ekspor itu turun. Ada potensi turun karena memang pelambatan ekonomi, karena inflasi panjang ceritanya dan memang diproyeksi akan intinya stagflasi dan kemudian akan turun ekonomi global. Nah, ini akan mempengaruhi industri alas kaki dan juga pakaian. Nah, tentu saja harapannya adalah ke pasar lokal. Persoalan tidak mudah karena pasar lokal ini dihantui dengan ancaman yang sangat serius, yakni masuknya barang-barang impor. Masuknya barang-barang impor inilah yang butuh sebetulnya pengawasan. Kita mengetahui persis bahwa even tadi Pak Kasan juga menceritakan bahwa yang namanya pakaian sudah di-ban, nggak boleh. Ada tangkapan banyak. Faktanya di lapangan, di e-commerce ataupun dimanapun, di toko-toko juga tersedia yang namanya barang impor. Barang impor, pakaian bekas juga ada. Begitu juga dengan tekstil. Betapa murahnya di e-commerce kita bisa menemukan barang-barang dari Cina. Nah, inilah yang sebetulnya menghantui industri tekstil dalam negeri dan juga alas kaki. Kita ngomong sepatu, kita ngomong segala macam, dan ini kan memang harus diselesaikan. Tentu saja penyelesaiannya ada di tangan pemerintah sebagai pengawas industri, yakni Kementerian Perindustrian dan juga Kemendak. Sebetulnya kita sudah mengundang ya Ilona ya, mencoba mengundang Kemenprin untuk bisa memenuhi undangan kita. Nah, inilah sebetulnya di kuncinya. Kalau dari Menaker jelas bahwa siap-siap bahwa ketika nanti PHK bagaimana jalan way out-nya, kemudian bagaimana mereka bisa tetap mendapatkan pekerjaan, kemudian dibayarkan hak-haknya. Persoalannya adalah di industri. Di industri ini sekarang dihantam yang namanya produk impor yang merajalela. Entah itu di pasar gelap atau bocoran-bocoran yang harusnya di kawasan industri yang harusnya nggak boleh bocor, ternyata bocor. Nah, disinilah pengawasan akan seperti apa. Minggu lalu sebetulnya ada hal yang menarik sebetulnya. Nanti Pak Kasan dan juga mungkin Pak Jemi bisa bercerita bahwa minggu lalu Pak Jemi ya di Kemprin ada rapat yang mengundang API dari Jawa Timur, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Nah, catatan redaksional Kontan sebetulnya mendapatkan beberapa informasi yang menarik. Bahwa selain permintaan global yang turun tajam, kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengurangi jam kerja tadi juga terungkap, dan kemudian permintaan juga kapasitas dan permintaan yang turun itu berpengaruh terhadap kapasitas yang tidak 100% lagi. Produksi. Ini kan berbahaya. Nah, warning system inilah yang seharusnya menjadi alert bagi pemerintah bagaimana melindungi industri dalam negeri. Pasar dalam negeri luar biasa besarnya loh. Tapi bagaimana kita memanfaatkan pasar dari dalam negeri dan kemudian membatasi yang impor-impor yang memang di Indonesia ada, kemudian di-ban. Kalau di Indonesia ada, kenapa kita harus impor? Kenapa ini nggak diatur dan diawasi? Itu sih sebenarnya catatan dari reaksi atas industri TPT dan juga industri alas kaki. Gitu. Pak Kasan boleh direspon Pak? Ya Mbak Titis, terima kasih. Betul, segera aturan larangan pakaian bekas itu sudah jelas ada, Permendag 40. Lalu kemudian kebijakan lain berupa larangan dan pembatasan yang juga dilakukan, itu juga sudah ada. Lalu kemudian dalam konteks bagaimana menyikapi dua kondisi menurut saya, satu adalah perlindungan untuk sisi yang dari luar, yaitu yang masuknya barang impor itu tadi. Dan yang kedua tentu ini adalah pelemahan terhadap demand akibat resesi dari negara tujuan ekspor kita yang dipicu oleh inflasi pangan dan energi. Nah,
kedua hal ini menurut saya kita sama-sama lakukan tindakan dalam dua sisi. Oke. Untuk dalam negeri seperti tadi saya sampaikan, proteksi salah satu melalui trade remedy, lalu kemudian larangan itu ditegakkan, terus diawasi, lalu kemudian menumbuhkan konsumsi dalam negeri, termasuk untuk produk-produk TPT ini juga dengan program-program yang sudah menjadi prioritas pemerintah. Oke. Ada kita misalnya bangga buatan Indonesia, mencintai produk dalam negeri, dan menggiatkan penggunaan dan pembelian produk dalam negeri ini semaksimal mungkin dengan anggaran pemerintah yang disediakan untuk pembelian produk-produk dalam negeri. Termasuk saya kira dalam konteks ini adalah pembelian untuk produk-produk yang berbasis TPT ini gitu. Oke. Nah jadi karena kita menyadari ya Bu Titis ya bahwa kontribusi konsumsi dalam negeri dalam ekonomi kita ini sangat besar. Tinggi sekali. Ya. Meskipun kemarin sempat turun ke angka sekitar 52%, sebelumnya kan rata-rata 55 sampai 56%. Itu ekonomi kita ditunjang oleh domestik. Dan ini saatnya kita mengembangkan kembali, mempertahankan untuk mengurangi dampak krisis akibat menurunnya permintaan dari luar gitu. Oke, baik. Itu kira-kira Mbak. Baik, terima kasih Pak Kasan. Saya ke Pak Jemi. Kalau begitu Pak Jemi, mungkin memang benar bahwa produk impor itu banyak memasuki market Indonesia, tapi jangan lupa kita juga harus meningkatkan daya saing, bukan? Lantas bagaimana strategi dari industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing? Itu pertama pertanyaan saya. Yang kedua, kalau kita lihat ini pertumbuhan ekonomi di tahun depan juga dianggap akan lebih lesu dibandingkan tahun ini. Apakah pelaku usaha masih optimis berusaha, berani ekspansi? Ini Indonesia sebetulnya tekstil itu bahan bakunya ada 3 macamnya, katun, polyester, dan rayon. Untuk rayon Indonesia itu ada dari HTI-nya ya. Jadi Indonesia cukup kompetitif dari istilahnya dari hutan tanaman industri, pulpnya, pembuatan serat rayonnya, sampai ke pakaian jadinya. Dan polyester juga Indonesia PX, PTA tersedia di Indonesia. Saya pikir industri Indonesia tekstil harus berbasis terhadap 2 jenis bahan baku tekstil ini. 2 bahan baku tekstil. Tapi untuk tahun depan apakah nanti pelaku usaha masih berani ekspansi atau lebih menunggu wait and see? Pasti teman-teman di industri pasti wait and see ya di 2023 ini. Karena suku bunga juga pasti akan tinggi. Pasti investasi ditunda dulu ya. Tapi semaksimal mungkin jangan sampai kita menghindari PHK lanjutan ya Pak? Betul sekali. Itu way out yang kita harus pikirkan bersama. Baik. Saya ke Pak Wamen kalau begitu. Pak Wamen, tahun depan lagi-lagi nggak nakut-nakutin, tapi memang Presiden juga mengatakan bahwa kita masih kuat ekonominya, tapi jangan sampai terlena, tapi tahun depan diperkirakan mungkin akan lebih buruk lagi ekonomi global. Apa rencana Kemenaker mungkin menyediakan lapangan kerja, karena mungkin tahun depan serapan tenaga kerja juga mungkin akan berkurang, karena Pak Jemi tadi bilang sendiri bahwa mereka melakukan wait and see. Investasi juga melambat. Ya, memang ini jadi pemikiran kami dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Tadi juga sudah kita jelaskan bahwa JKP akan kita siapkan bagi orang yang terdampak terhadap PHK ini. Nah, di samping itu juga kami juga menyiapkan produk lain ya. Misalkan kita juga melakukan padat karya di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian balai latihan kerja kita siapkan juga untuk reskilling ya, artinya menciptakan skill baru untuk mereka bisa berbuat untuk dan berwirausaha ya. Nah, kemudian juga kami juga melakukan pelatihan dengan TKM Bu, tenaga kerja mandiri, sehingga mereka bisa berwirausaha. Nah, memang dampak ini sangat berdampak kepada dunia padat karya tadi yang seperti disampaikan Bu Titis, dan kami juga menghimbau sebenarnya pasar dalam negeri ini sangat besar. Makanya kita berharap pemerintah juga harus betul-betul bisa maksimal. Nah, sehingga saya bicara dari Kementerian Tenaga Kerja tidak pusing lagi terhadap PHK. Kalau pasar dalam negerinya bagus Bu Titi. Ya benar. Kita tidak usah pusing lagi. Jadi mungkin itu yang bisa kami himbau begitu. Laporan yang masuk berapa sih Pak?
yang melaporkan PHK, Pak? Berencana melaporkan merumahkan minimal? Sementara ini data yang kita peroleh belum pasti berapa yang periode sekarang ya. Tapi yang jelas kita juga sudah menyiapkan data terbaru ya. Yang jelas memang hampir lebih kurang ya 600 ribuan yang kemarin kita sudah memberikan JKP ya kan. Oke, baik. Nah, kemudian yang sekarang ini belum ada, belum kita bisa data lagi, tapi masih data lama sepertinya. Oke. Ya. Oke, Baru diupdate ya Pak ya? Ya, belum Data diupdate. penting ya? Ya, Karena ini update data, ini kan harus kita lakukan Bu. Ya, harmonisasi data kan juga hal yang Hal yang paling bisa, penting juga ya. supaya kita bisa menghitung, proyeksikan apa yang akan terjadi ke depan. Saya ucapkan masih banyak sebenarnya yang ingin kita bahas, tapi diskusi kali ini saya rasa memberikan harapan ya Mbak Titis, kalau kita lihat bahwa komunikasinya sudah lancar, kita tinggal tunggu jalan keluar yang tepat untuk pelaku usaha dan tentu saja untuk para pekerja begitu. Saya ucapkan terima kasih telah datang di studio Pak Alfred Syahnur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mbak Titis, Mbak My Sister, Pak Jamie dan Pak Hasan. Salam hormat semua, sehat selalu. Ya, Pak Wamen, terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga ke Pak Kasan Muri, Kepala Badan Kajian Perdagangan Kementerian Perdagangan. Terima kasih Pak Kasan. Terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat malam. Ya, saya juga ucapkan terima kasih tentu saja ke Pak Jamie Kartiwa, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia API, telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mbak. Semoga dunia usaha tetap optimis ya Pak. Ya, amin. Ya, amin. Dan tentu saja Mbak Titis Nudiana atas pandangan redaksionalnya. Terima kasih. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Ya, kondisi ekonomi global mungkin memang tidak baik-baik saja, tetapi dari hasil diskusi Business Talk malam ini, regulator dan pelaku usaha sepakat untuk terus menjalin kerjasama, menjalin komunikasi agar bisa menghindari jumlah PHK lebih besar lagi. Saya masih Tarigan undur diri, sampai jumpa di Business Talk Selasa depan.